Selamat pagi, jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Ibadah secara online Minggu 14 Juni tahun 20 bersamaan dengan Rioyo Unduh-Unduh. Sedikit perlu kami sampaikan kepada jemaat terkasih bahwa Hari Raya Unduh-Unduh ini digelar sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen setiap tahun. Tradisi ini merupakan perpaduan antara ajaran Alkitab dengan budaya Jawa. Oleh karena itu, di sini nampak bahwa keberadaan agama tidak memudarkan budaya asli. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami panggil untuk bangkit berdiri. Kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan KJ 18. Kita terima votum dan salam. Marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Amin. Salam, kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta kekuatan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bersyukur bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita diingatkan
akan hukum kasih serta pengakuan dosa. Injil Matius 22 ayat yang ke-37 sampai dengan yang ke-40, demikian firman-Nya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mari kita berkaca diri dari apa yang telah difirmankan Tuhan dengan nyanyian penyesalan dari PKJ 37, bait pertama dan yang kedua. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri untuk menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang dari Tuhan. Berita anugerah pada pagi hari ini
diambil dari 2 Korintus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-16 sampai ayat yang ke-18 yang demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah kita menerima berita anugerah yang dari Tuhan, maka sekarang terimalah petunjuk hidup baru yang diambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-58 yang demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Menyanyikan nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 387, Ku heran Allah mau memberi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita satukan hati untuk masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi yang makasih, pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, di tengah-tengah kebaktian pagi hari ini kami menaikkan doa-doa syafaat yang berkaitan dengan kebutuhan hidup kami. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini jemaat-Mu GKJ Batang bisa bersekutu untuk memuliakan nama-Mu di berbagai tempat tinggal. Oleh karena itu Tuhan, hadirlah di tengah-tengah jemaat-Mu di mana mereka berada dan bisa melaksanakan ibadah secara online pagi hari ini.
Tuhan Allah Bapa Surgawi yang makasih, pada kesempatan pagi hari ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam kondisi sakit. Kiranya Tuhan berikan kesembuhan lewat obat maupun perawatan yang dilakukan, sehingga boleh merasakan sehat kembali seperti sedia kala. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini merayakan ulang tahun. Kiranya juga Tuhan berkati, umur panjang, dan berikan berkat yang melimpah dalam kehidupannya. Allah Bapa Surgawi yang makasih, pada pagi hari ini kami juga berdoa bagi hamba-Mu, bagi jemaat-Mu yang bekerja dalam kondisi apapun, kiranya Tuhan berkati. Tuhan Allah Bapa Surgawi, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami jemaat-Mu di GKJ Batang bisa bersama-sama untuk mengadakan perayaan dalam rangka Pekan Pentakosta. Oleh karena itu Tuhan, segala hasil dari perjuangan, hasil dari segala pekerjaan yang telah kami aturkan ke hadirat-Mu Tuhan, kiranya Tuhan terima, Tuhan berkati dan Tuhan sucikan, sehingga hasil dari jerih payah kami bisa kami gunakan sebagai sarana untuk memuliakan Tuhan. Persembahan unduh-unduh ini di hadirat Tuhan. Tuhan Allah Surgawi yang makasih, pada kesempatan ini kami juga menyerahkan kondisi negara kami yang saat ini sedang gencar-gencarnya untuk memerangi dengan adanya wabah pandemi corona ini Tuhan. Para pemimpin negara kami dari tataran yang paling tinggi hingga paling bawah, Tuhan berkati, berikan kemampuan sehingga para pemimpin negara kami ini bisa segera menyelesaikan permasalahan dengan adanya wabah ini Tuhan. Berikan kesehatan, kemampuan dalam menyelesaikan atau menanggulangi adanya wabah ini Tuhan. Allah Bapa Surgawi yang makasih, selanjutnya setelah kami menaikkan doa syafaat ini, kami hendak menerima taburan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Gembala kami, Bapak Pendinda Andi. Oleh karena itu Tuhan, firman-Mu kiranya bisa menguatkan hidup kami, bisa memberikan kekuatan sehingga hidup kami walaupun dalam kondisi apapun tetap berpegang teguh akan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, Bapak Pendeta Andi Engkau berkati sehingga firman yang akan ditaburkan hanya setulus dengan kehendak-Mu. Itulah Tuhan seru doa kami. Apabila ada dosa yang terselip dalam kami menaikkan doa ini, kiranya Tuhan ampuni. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menghaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita atas berkat-berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Dan sebagai dasar kita mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, terambil dari Injil Lukas 5 ayat 14 yang demikian firman Tuhan. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengumpulkan persembahan dan ucapan syukur kita dalam rangka Rioyo Unduh-Unduh pada hari ini,
dengan disertai pujian dari PKJ 281 baitnya yang pertama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan bangkit berdiri, mari kita menaikkan persembahan kepada Tuhan melalui doa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang senantiasa boleh kami rasakan setiap hari. Baik itu berkat kesehatan, berkat jasmani, berkat keluarga, dan kondisi kami. Kami bersyukur karena Tuhan senantiasa memelihara kami. Sebagai wujud syukur kami nyatakan persembahan ini, kami haturkan kehadirat-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang mensucikan persembahan ini. Engkau memberkati persembahan ini. Biarlah melalui persembahan ini Engkau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, melalui pekerjaan pelayanan di GKJ Batang. Berkatilah juga saudara kami yang Tuhan pakai untuk mengelola persembahan ini. Biarlah senantiasa hikmat, kebijaksanaan yang asalnya dari Tuhan saja, senantiasa melingkupi kehidupan keluarga saudara kami ini. Tuhan Yesus, berkatilah juga setiap kami, supaya kami sungguh-sungguh dengan ikhlas, dengan kerelaan hati, mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, baik itu berupa uang, waktu, terlebih pikiran kami, yang semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami panjatkan. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari kitab Keluaran, pasalnya yang ke-19, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, dengan diberikan judul parikop, Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya.
Shalom saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Minggu pagi hari ini kita memasuki minggu biasa di tanggal 14 Juni tahun 2020. Dan seperti kita ketahui bersama, di dalam ibadah ini disertai dengan perayaan unduh-unduh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di depan kita ini ada gunungan hasil panen berupa buah-buahan dan juga sayuran. Ini buah hasil karya Pak Irawan dan Bu Sintia sepertinya ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah mempersiapkan ini semua. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang tidak seperti biasanya perayaan atau riyoyo unduh-unduh ini dirayakan atau diperingati hanya secara simbolik, karena kita mengingat pandemi COVID-19, sehingga kita pada pagi hari ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Tetapi saya yakin dan percaya ini semua tidak mengurangi rasa sukacita kita, rasa syukur kita bersama, karena kita yakin bahwa saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, khususnya jemaat yang ada di GKJ Batang ini pun telah mempersiapkan yang terbaik, persembahan yang terbaik di dalam perayaan riyoyo unduh ini. Beberapa waktu yang lalu majelis telah membagikan amplop yang berwarna coklat. Nah, itu merupakan amplop riyoyo unduh-unduh yang pada hari ini 14 Juni akan dikumpulkan bersama-sama. Saya percaya ada semangat, ada gairah di dalam kita mau memberikan persembahan kita yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tradisi hari raya atau riyoyo unduh-unduh ini sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas hasil panen atau pekerjaan setiap tahun sekali kita rayakan. Biasanya kita merayakan setelah Minggu Pentakosta atau biasa di awal bulan Juni. Meskipun kita tahu, kita melihat bahwa perayaan atau panen itu sendiri bermacam-macam, tidak hanya setahun sekali. Ada di antara saudara-saudara yang mungkin sebagai seorang petani merayakan atau panen itu dalam waktu 3 atau 4 bulan atau 6 bulan, atau mungkin ada yang lebih dari 1 tahun. Tapi kita merayakan hari raya unduh-unduh ini setiap setahun sekali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata unduh sendiri itu berasal dari bahasa Jawa ngunduh, yang berarti memanen
atau memetik hasil daripada tanaman yang kita tanam itu sendiri. Kalau kita melihat kehidupan pekerjaan dari jemaat yang ada di GKJ Batang, memang ada tetapi sedikit yang berprofesi sebagai seorang petani, tapi kebanyakan memang bekerja baik sebagai pegawai negeri, karyawan swasta dan sebagainya. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa arti penting daripada unduh-unduh itu sendiri adalah bagaimana kita menghargai karunia dari Tuhan berupa hasil panen pekerjaan yang sudah kita lakukan itu sendiri. Kalau kita melihat perayaan atau riyo unduh-unduh dari gereja satu, gereja yang lain, dari tempat yang satu dengan tempat yang lain, biasanya menurut kearifan lokal atau kondisi tempat yang tertentu, Bapak Ibu. Ada gereja yang melakukan dengan di dalam gereja, ada yang arak-arakan dan bermacam-macam seperti itu. Tetapi yang terpenting dari perayaan unduh-unduh ini sendiri adalah maknanya, yaitu sebagai umat Allah kita mau bersyukur. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah rasa ungkapan syukur kita pada Minggu pagi hari ini, kita akan belajar bersama-sama kebenaran, yaitu firman Tuhan yang telah kita baca bersama di dalam Keluaran pasal 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, dan diberikan judul khotbah pada pagi hari ini adalah dipanggil sebagai umat, diutus sebagai pekerja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca ayat yang kelima dari kitab Keluaran pasal yang ke-15 ke-19 tadi, di situ dikatakan bahwa jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Tentunya kalau kita mempunyai sebuah benda atau barang, dan barang itu menjadi kesukaan di dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara? Tentunya kita akan merawat dengan baik. Kita akan menyimpan dengan baik. Kita akan membersihkan jikalau barang atau benda itu mungkin kotor. Kita menjaganya supaya barang atau benda itu tidak pecah misalnya, atau tidak rusak dan sebagainya. Itulah bentuk daripada bagaimana kita menyukai barang atau benda tersebut. Dan terlebih di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, firman Tuhan tadi mengatakan bahwa kita adalah dijadikan sebagai harta kesayangan.
sebagai umat kesukaan Allah. Ini suatu hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Ini merupakan sebuah kebanggaan kita sebagai orang-orang yang percaya. Tetapi tidak berhenti di situ saja tentunya, Bapak Ibu. Di dalam Keluaran pasal yang ke-19 ayat yang ke-8 tadi, di situ dikatakan seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Tentunya kita sebagai umat kesayangan, umat kesukaan Allah, ada tanggung jawab yang harus kita lakukan, yaitu bagaimana kita diutus untuk menjadi pekerja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai seorang pekerja Kristus, tentunya kita mau membawa orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam pengudusan, hidup baru di dalam Yesus Kristus. Ini menjadi sebuah tugas dan tanggung jawab kita. Di dalam keadaan apapun, di dalam situasi apapun, sebagai pekerja Kristus, tentunya kita diberikan karunia yang sama untuk mengerjakan tugas dan pelayanan kita masing-masing. Kita diberikan kemampuan, kita diberikan kesanggupan terhadap segala sesuatu apapun di dalam kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan juga dengan jelas mengatakan bahwa kita pun juga telah diberikan kuasa untuk kita menghadapi segala tantangan, rintangan di dalam hidup pelayanan kita. Untuk itu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari dengan apa yang kita punya, baik itu pikiran, baik itu tenaga, baik itu materi, segala perbuatan kita berikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita bukan hanya menjadi umat kesukaan Allah saja, tetapi kita juga menjadi utusan-utusan atau pekerja Kristus yang menghasilkan buah-buah pertobatan, jiwa-jiwa yang baru bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari kita saat teduh sejenak. Mari kita akan berdoa, dan setelah itu nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Kami mengucap syukur untuk firman yang telah kami dengarkan bersama-sama. Engkau telah memanggil kami untuk menjadi umat kesukaan-Mu, dan tidak berhenti di situ saja ya Tuhan. Kami dipanggil sebagai utusan-utusan pekerja Kristus yang telah diberikan kuasa untuk memampukan kami melayani Tuhan dengan segala rintangan masalah yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa memberikan jalan keluar. Engkau senantiasa memberikan kekuatan kepada kami semua ya Bapa.
Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur karena hari ini jemaat-Mu di GKJ Batang telah mempersiapkan persembahan yang terbaik di dalam hari raya atau Riyaya Unduh-Unduh yang telah dipersiapkan hari ini, dan hari ini diberikan sebagai rasa syukur untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Berkatilah jemaat-Mu di GKJ Batang ini ya Tuhan, dalam segala pekerjaan, dalam segala usaha, apapun yang dilakukan, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya lewat persembahan Riyaya Unduh-Unduh ini bisa kami pakai bagi pelayanan kami di gereja-Mu GKJ Batang ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Inilah doa kami, doa syukur kami. Kami alaskan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri sambil kita mengakui pengakuan iman rasuli dengan kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah dengan damai sejahtera saudara-saudara untuk pergi menjadi saksinya dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan pimpinan Roh Kudus menyertai saudara sekalian
sekarang ini, sampai selama-lamanya. Amin. Topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh.